Kisah seorang istri yang tak pernah mengeluh saat hidup susah bersama suaminya, akan tetapi ketika sudah berjaya tiba-tiba sikap suami berubah, bahkan tak pernah baik kepadaku padahal aku selalu mengerjakan tugasku sebagai istri ternyata. Aku adalah Aisyah, seorang istri yang selama ini mengabdikan hidupku untuk suamiku, Reza. Pernikahan kami bukanlah kisah cinta yang dipenuhi kemewahan atau kenyamanan. Kami menikah dalam keadaan serba kekurangan, berpegangan pada harapan dan keyakinan bahwa cinta serta kerja keras akan membawa kami menuju kehidupan yang lebih baik. Reza hanyalah seorang pegawai kecil dengan gaji yang nyaris tak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Aku, tanpa ragu, ikut berjuang bersamanya, membuka usaha kecil-kecilan di rumah demi menambah pemasukan. Hidup kami sederhana, makan seadanya, tidur di kamar kontrakan sempit yang catnya mulai mengelupas, dan menahan keinginan-keinginan yang belum bisa kami wujudkan. Tapi bagiku, kebersamaan kami adalah segalanya. Aku percaya pada kerja keras suamiku, percaya bahwa semua pengorbanan ini akan terbayar suatu hari nanti. Aku tidak pernah keberatan berjalan berjam-jam menjajakan kue buatanku, meski panas menyengat atau hujan membasahi tubuh. Aku tidak pernah merasa lelah mendukungnya, meski terkadang pundakku sendiri terasa berat menahan beban kehidupan. Selama ada Reza di sisiku, aku merasa kuat. Lalu semuanya mulai berubah. Usaha Reza berkembang pesat, dan roda kehidupan berputar. Dari kontrakan sempit, kami berpindah ke rumah besar dengan pilar-pilar megah. Dari sepeda motor tua yang sering mogok, kami beralih ke mobil-mobil mewah yang berjejer di garasi. Aku mengira ini adalah akhir dari perjuangan kami, bahwa kebahagiaan akhirnya menyapa kami setelah sekian lama berjuang. Namun aku lupa satu hal, roda yang berputar tidak selalu berhenti di atas. Kebahagiaan yang kuanggap abadi perlahan menjelma menjadi sesuatu yang tak pernah kubayangkan. Aku tidak tahu bahwa segala yang kami bangun bersama justru akan menghancurkanku dari dalam. Pada awalnya, aku berusaha meyakinkan diriku bahwa Reza hanya tengah berada dalam tekanan pekerjaan. Bagaimanapun, perusahaannya berkembang pesat. Dan aku tahu betul bahwa keberhasilan selalu datang dengan konsekuensi, tuntutan waktu, tanggung jawab yang semakin besar, serta tekanan dari berbagai pihak. Aku mencoba memaklumi ketika ia mulai sering pulang larut malam, atau bahkan tak pulang sama sekali. Namun, seiring berjalannya waktu, alasan kesibukan itu semakin sulit untuk kuterima. Dulu, meski lelah, Reza selalu menyempatkan diri untuk menanyakan keadaanku, sekadar bertukar cerita tentang keseharian kami, atau bahkan memelukku sebelum tidur. Kini, yang tersisa darinya hanyalah sosok yang sekadar singgah, bukan pulang. Aku merasakan perubahan itu semakin nyata. Jika dulu ia menatapku dengan penuh kasih, kini tatapannya kosong, dingin, seolah aku hanyalah sosok asing di rumah ini. Nada bicaranya yang dulu lembut, kini terdengar datar, bahkan terkadang tajam. "Reza, kamu baik-baik saja?" tanyaku suatu malam ketika ia baru pulang. Aku melihat jam di dinding, pukul 2 dini hari. Gumamnya tanpa menoleh. Ia hanya membuka jasnya dengan gerakan malas, lalu melemparkannya ke sofa. "Kamu selalu pulang larut sekarang," lanjutku,
mencoba menahan gejolak emosiku. Aku hanya khawatir. Aku sibuk, Aisyah. Suaranya datar, hampir tanpa emosi. Aku tahu, kataku pelan. Tapi, bisakah kita bicara sebentar? Aku merasa ada yang berubah. Ia menghela napas panjang, seolah keberadaanku adalah beban yang tak ingin ia tanggung. Aisyah, aku lelah. Aku ingin istirahat. Bisa kita bahas ini besok saja? Aku terdiam. Sudah berkali-kali ia mengatakan hal yang sama. Besok, nanti, lain kali. Tapi hari-hari berlalu, dan pembicaraan yang kujanjikan pada diriku sendiri tak pernah terjadi. Aku mencoba mengabaikan perasaan asing yang mulai menghantuiku, kecemasan, ketakutan, dan pertanyaan-pertanyaan yang tak berani kuucapkan. Namun, semakin aku berusaha menutup mata, semakin nyata kenyataan pahit itu menusuk sanubariku. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang selama ini tak kusadari atau mungkin sengaja kuabaikan. Aroma parfum asing yang menempel di kemejanya, notifikasi ponsel yang tiba-tiba ia sembunyikan, dan caranya menggenggam ponsel erat-erat setiap kali aku mendekat. Aku ingin percaya bahwa ini hanya imajinasiku. Aku ingin percaya bahwa semua ini hanyalah efek dari kelelahan dan tekanan pekerjaan. Namun, batinku tahu bahwa ada sesuatu yang berubah. Sesuatu yang tak lagi bisa kuabaikan. Suatu malam, ketika ia baru saja masuk ke kamar, aku memberanikan diri bertanya, meski suaraku hampir bergetar. Reza, masihkah aku menjadi bagian dari hidupmu? Ia menatapku sekilas, lalu mengalihkan pandangannya. Ada jeda panjang sebelum ia menjawab, dan di detik-detik hening itu, aku tahu, jawabannya mungkin akan lebih menyakitkan daripada ketidaktahuanku selama ini. Dulu, meja makan adalah tempat kami berbagi cerita, tempat tawa mengalir begitu saja di sela-sela suapan nasi dan lauk sederhana yang kumasak dengan penuh cinta. Kami bercanda, membahas impian-impian kecil, dan saling menguatkan setelah seharian berjibaku dengan kehidupan. Aku masih ingat bagaimana Reza selalu menggoda masakanku, berpura-pura mengernyitkan dahi sebelum akhirnya tersenyum dan berkata, "Ini enak banget, sayang." Namun, kini semua itu berubah. Yang tersisa hanyalah keheningan yang menyesakan, kesunyian yang tak lagi terasa nyaman, tetapi justru menciptakan jurang yang semakin dalam di antara kami. Setiap pertanyaan yang kulontarkan hanya dijawab dengan singkat, seolah kehadiranku tak lagi menarik minatnya. Dulu, ia selalu antusias mendengar ceritaku, bahkan tentang hal-hal kecil yang mungkin tak begitu penting. Sekarang, setiap kata yang kuucapkan terasa seperti gangguan baginya. Aku menatapnya, mencoba mencari sisa-sisa kehangatan dalam sorot matanya. Tapi yang kulihat hanyalah ekspresi datar, seakan aku hanya seseorang yang kebetulan duduk di hadapannya, bukan lagi istri yang selama ini menemaninya berjuang. Aku memberanikan diri bertanya, meskipun aku sudah bisa menebak bagaimana jawabannya. Reza, bagaimana harimu? Aku berusaha terdengar biasa saja, seolah ini hanya percakapan ringan seperti dulu. Baik, jawabnya singkat tanpa menoleh. Jemarinya tetap sibuk menggulir layar ponselnya, seolah benda itu lebih menarik daripada diriku yang duduk di hadapannya. Aku menggigit bibir, menahan rasa nyeri yang tiba-tiba muncul di dadaku. "Kamu sudah makan?" tanyaku lagi,
berharap ada sedikit perhatian yang ia berikan untukku. Sudah. Lagi-lagi jawaban yang sama, singkat, tanpa emosi. Aku terdiam. Dulu, ia selalu menceritakan apa yang ia makan, dengan siapa ia makan, bahkan seringkali mengirimiku pesan hanya untuk mengatakan bahwa ia ingin aku memasakkan sesuatu untuknya. Kini, seolah keberadaanku tak lebih dari sekadar bayangan yang tak perlu diperhatikan. Aku menghela napas pelan, mencoba mengalihkan perhatian ke makanan di hadapanku. Namun, perutku terasa berat, selera makanku menguap begitu saja. Aku menatap piringnya, menyadari bahwa ia hanya menyentuh makanannya sekadarnya, tidak lagi menikmati seperti dulu. Aku mencoba lagi, meski mungkin hanya akan menyakiti diriku sendiri. Aku masak makanan kesukaanmu hari ini, ucapku dengan suara sedikit bergetar. Gumamnya singkat, bahkan tanpa sedikit pun melirik makanan yang kusebutkan. Seketika aku merasa bodoh. Aku telah berusaha sebaik mungkin untuk mempertahankan kebiasaan kami, tetapi tampaknya hanya aku yang berusaha. Ia telah berubah. Tidak, mungkin bukan sekadar berubah. Mungkin hatinya sudah tak lagi di sini, tak lagi bersamaku. Aku memandangi meja makan ini, tempat yang dulu menjadi saksi kebahagiaan kami. Namun kini, meja ini hanya menjadi saksi sunyi dari keheningan yang perlahan mengikis hatiku. Dulu, kemanapun Reza pergi, aku selalu ada di sisinya. Aku adalah pendampingnya, bukan hanya sebagai istri, tetapi juga sebagai seseorang yang selalu mendukungnya dalam suka dan duka. Setiap acara penting, setiap pertemuan bisnis, ia selalu menggenggam tanganku erat, seolah ingin menunjukkan kepada dunia bahwa aku adalah bagian dari perjuangannya. Namun, seiring waktu, semuanya berubah. Aku mulai merasa tersisih, seakan kehadiranku tak lagi dibutuhkan. Aku tidak tahu kapan tepatnya peran itu bergeser, tetapi aku merasakannya dengan jelas. Perlahan tapi pasti, aku tergantikan. Suatu malam, ketika aku sedang menyiapkan pakaian terbaikku untuk menghadiri gala dinner perusahaan Reza, ia pulang lebih awal dari biasanya. Aku tersenyum melihatnya, berharap bisa menghabiskan malam bersamanya di acara itu. Aku sudah siapkan bajuku. Kita berangkat jam berapa? Tanyaku dengan nada antusias. Reza menghela napas, melepas dasinya, lalu duduk di sofa tanpa sedikit pun melirikku. Aisyah, kamu gak perlu ikut. Aku terdiam, mencoba memahami maksud ucapannya. Kenapa? Bukankah ini acara besar? Aku selalu menemanimu, Reza. Ia merapikan lengan kemejanya, tampak tak nyaman dengan percakapan ini. Ini acara bisnis. Aku harus fokus pada relasi perusahaan. Hatiku mencelos. Tapi aku juga bisa mendampingimu seperti biasa. Aku sudah terbiasa menghadiri acara-acara seperti ini bersamamu. Reza menatapku sekilas, lalu berdiri, meraih jasnya dengan gerakan cepat. Aku sudah ada pendamping. Aku mengerutkan kening. Pendamping? Rina, sekretarisku. Dia lebih paham urusan ini, jawabnya tanpa ragu. Rina. Nama itu semakin sering kudengar akhir-akhir ini. Sekretaris barunya yang selalu ada di setiap langkahnya, dalam setiap agenda bisnisnya. Aku menelan ludah, mencoba menahan gelombang emosi yang mulai bergemuruh di dadaku.
Tapi aku istrimu, Reza. Suaraku nyaris berbisik. Aku tahu, jawabnya singkat. Tapi ini keputusan yang terbaik untukku. Aku nggak mau ada distraksi di acara nanti. Distraksi. Kata itu menghantamku lebih keras dari pukulan apapun. Jadi kini aku hanyalah gangguan baginya? Aku, yang dulu selalu berada di sisinya, kini dianggap sebagai sesuatu yang tidak penting? Aku menatapnya, berharap ada secuil keraguan di wajahnya, tanda bahwa ia sadar betapa menyakitkannya kata-katanya. Tapi tidak ada. Ia hanya menatap jam tangannya, seolah menunggu momen yang tepat untuk pergi. "Kamu nggak perlu tunggu aku malam ini," katanya sebelum beranjak pergi. Aku tidak mencoba menahannya. Aku hanya berdiri di sana, membiarkannya melewati pintu dengan mudah, seperti ia membiarkan aku tersingkir dari hidupnya. Hari itu, aku mencuci pakaian seperti biasa. Rutinitas yang selama bertahun-tahun kulakukan dengan penuh ketulusan, merawat setiap helai bajunya seolah itu adalah bagian dari diriku sendiri. Aku selalu ingat aroma khasnya, wangi lembut dari parfum yang sudah bertahun-tahun menjadi favoritnya, bercampur dengan sedikit aroma detergen yang kugunakan. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Saat aku mengangkat kemeja kerjanya, aroma asing menyeruak, menyusup ke dalam indera penciumanku dengan tajam. Aku mengernyit, mencoba mengenali wanginya. Ini bukan parfum yang biasa ia pakai, bukan aroma maskulin yang kukenal selama ini, bukan wangi segar yang selalu melekat padanya. Ini lebih manis, lebih feminin, dengan jejak aroma floral yang samar tapi kuat. Tanganku bergetar saat meremas kain itu, seolah-olah aroma tersebut bukan hanya sekadar wangi, tapi juga petunjuk yang tak bisa kuabaikan. Aku membawa kemeja itu lebih dekat ke hidungku, memastikan bahwa ini bukan sekadar imajinasi atau kekeliruan. Tapi tidak, wangi itu benar-benar ada, melekat pada serat kainnya, bercampur dengan kehadiran yang bukan milikku. Aku mencoba menenangkan diriku. Mungkin ini hanya kebetulan? Mungkin ia sekadar bersalaman atau berdekatan dengan seseorang yang memakai parfum ini di kantor? Namun, semakin aku berpikir, semakin sulit bagiku untuk menepis rasa curiga yang perlahan berubah menjadi ketakutan. Karena ini bukan pertama kalinya. Aku ingat beberapa minggu lalu, saat ia pulang larut malam dan aku memeluknya seperti biasa, ada aroma samar yang membuatku mengernyit. Saat itu, aku mengira mungkin hanya efek kelelahan. Mungkin penciumanku salah. Tapi kini, dengan bukti nyata di tanganku, aku tak bisa lagi menipu diri sendiri. Dengan napas berat, aku melipat kemeja itu perlahan. Dadaku terasa sesak, seolah ada sesuatu yang mengganjal, sesuatu yang tak bisa kutelan ataupun kulepaskan. Aku ingin bertanya, ingin menuntut jawaban, ingin memastikan bahwa semua ini hanya kesalahpahaman. Namun, aku takut. Takut akan jawaban yang mungkin akan menghancurkan sisa keyakinan yang masih kupegang. Takut bahwa ketakutan yang selama ini coba kupendam akan menjadi kenyataan. Sore itu, aku duduk di sudut kamar, menatap pakaian yang telah kucuci dengan tangan yang gemetar. Aroma asing itu masih ada, menggantung di udara, menyisakan tanda tanya besar yang menggigit hatiku dengan kejam. Aku pernah melihatnya tertawa lepas, tawa yang begitu tulus, penuh semangat, dan terdengar begitu hidup. Tapi tawa itu bukan untukku.
Sore itu, aku baru saja keluar dari kamar, membawa secangkir teh hangat yang selalu ia sukai. Langkahku melambat ketika melihatnya duduk di sofa, ponselnya menempel di telinga, dan ekspresinya begitu berbeda dari yang biasa kutemui belakangan ini. Ia tertawa. Bukan sekadar tersenyum sopan atau tertawa hambar seperti saat bersamaku, melainkan tawa yang penuh kehangatan, yang mengalir begitu lepas dan alami. Aku terpaku di tempatku, jantungku berdebar tak menentu. Sudah berapa lama aku tak mendengar tawa itu? Sudah berapa lama aku tak melihatnya tersenyum dengan cara seperti itu? Aku menunggu, berharap ia akan menyadari kehadiranku, bahwa mungkin tawa itu akan memudar ketika ia menoleh dan melihatku. Tapi tidak. Ia bahkan tak menyadari aku ada di sana. Ah, kamu bisa aja. Serius? Masa sih? Suara Reza terdengar begitu ringan, begitu bersemangat. Seakan percakapan itu adalah hal terbaik yang terjadi dalam harinya. Aku mengepalkan jemari di balik cangkir yang kubawa. Seolah cairan panas yang menyentuh kulitku masih tak sebanding dengan rasa sakit yang perlahan menjalar ke dadaku. Dulu, akulah yang menjadi alasan tawa itu. Dulu, aku yang membuatnya terbahak, menggoda, dan menggenggam tanganku dengan penuh cinta di sela-sela candaan kami. Tapi kini, tawa itu sudah berpindah tempat. Senyum itu bukan lagi milikku. Aku menelan ludah, mencoba mengusir sesak yang tiba-tiba memenuhi dadaku. Lalu, dengan langkah perlahan, aku kembali ke dapur, meletakkan cangkir yang sudah kehilangan tujuannya. Aku tidak bertanya kepadanya siapa yang ada di ujung telepon. Aku tidak ingin mendengar kebohongan yang mungkin akan keluar dari bibirnya. Karena jauh di lubuk hatiku, aku sudah tahu jawabannya. Aku selalu percaya bahwa pernikahan adalah tentang saling mendukung, saling menguatkan dalam setiap keadaan. Aku tidak pernah merasa keberatan ketika harus berjuang bersama Reza sejak awal, bahkan ketika kami hidup dalam keterbatasan. Aku bekerja dari rumah, membuka usaha kecil-kecilan demi membantu perekonomian keluarga. Aku tak pernah mengeluh, karena bagiku, kebersamaan adalah yang terpenting. Namun, hari itu, ucapannya menghantamku lebih keras daripada yang pernah kubayangkan. Apa sih kerjaan kamu selain di rumah aja? Aku yang capek cari uang, katanya tajam, suaranya penuh kejengkelan. Aku terdiam, merasakan dadaku sesak seketika. Kata-katanya seperti pisau yang merobek setiap pengorbanan yang telah kulakukan selama ini. Aku memandangnya, berharap ia hanya sedang lelah dan tak benar-benar bermaksud mengatakan hal itu. Reza. Suaraku bergetar, berusaha menahan air mata yang mulai menggenang. Kamu pikir aku tidak melakukan apa-apa? Aku selalu ada untukmu, menjaga rumah ini, mendukungmu dalam setiap langkahmu. Ia menghela napas kasar, menatapku dengan tatapan yang penuh kejenuhan. Iya, tapi tetap saja, beban utama ada di aku. Aku yang kerja keras, aku yang harus mikirin semuanya. Kamu enak, cuma di rumah. Hatiku mencelos. Kata-katanya membuktikan sesuatu yang selama ini tak pernah terpikir olehku, bahwa semua yang telah kulakukan selama ini tidak pernah dianggap berarti. Jadi selama ini, kamu merasa aku tidak berkontribusi apapun. Aku mencoba tersenyum meski hatiku terasa remuk. Aku nggak bilang begitu. Nada suaranya mulai melembut, tapi bukan karena menyesal,
lebih karena ia ingin mengakhiri percakapan ini secepat mungkin. Aku menatapnya, mencari jawaban di matanya, tapi yang kutemukan hanya kebosanan dan ketidaksabaran. Aku menghela napas panjang. Aku ingin marah, ingin membela diriku sendiri, ingin mengingatkan semua pengorbanan yang telah kulakukan. Tapi untuk apa? Jika baginya, aku hanyalah seseorang yang hanya di rumah saja, maka tak ada lagi yang bisa kujelaskan. Hari itu, aku belajar bahwa bukan hanya cinta yang bisa menyakiti seseorang, tetapi juga kata-kata yang meremehkan dan menghapus keberadaan seseorang yang seharusnya paling berharga dalam hidupmu. Dulu, setiap tanggal ini selalu menjadi hari yang istimewa. Reza mungkin bukan tipe pria romantis yang sering memberikan kejutan, tapi setidaknya ia selalu mengingat hari ulang tahunku. Ia akan membawakanku kue kecil atau sekadar mengucapkan selamat dengan senyum hangat. Dan bagiku, itu sudah lebih dari cukup. Tapi tahun ini, semuanya berbeda. Pagi itu, aku bangun dengan perasaan hampa. Tak ada ucapan, selamat ulang tahun. Ketika aku membuka mata, tak ada pelukan hangat atau sekadar senyuman dari suamiku. Rumah terasa sunyi, sepi seperti hatiku yang mulai terbiasa dengan keheningan ini. Aku melirik ke ponselku, tidak ada pesan darinya. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa mungkin ia lupa karena kesibukan. Aku berusaha memahami, seperti yang selalu kulakukan selama ini. Namun, harapan itu pupus saat aku melihat koper di dekat pintu. Aku mendekatinya yang sedang mengenakan jam tangan, bersiap untuk pergi. "Kamu mau kemana?" tanyaku, meski sebenarnya aku sudah tahu jawabannya. "Ada urusan bisnis di luar kota," jawabnya singkat tanpa menoleh. Aku menelan ludah, mencoba menekan rasa sakit yang mulai menyebar di dadaku. "Hari ini? Kamu tahu hari ini hari apa?" tanyaku pelan, berharap masih ada setitik kepedulian di hatinya. Reza mengernyit sebentar, lalu menatapku dengan ekspresi datar. "Apa? Ada yang penting?" Dadaku terasa seperti dihantam sesuatu yang begitu keras. Aku menunduk, menggigit bibir agar air mata yang menggenang tidak jatuh begitu saja. "Hari ini, ulang tahunku." Sejenak, ada keheningan di antara kami. Aku berharap ia akan menunjukkan sedikit rasa bersalah, mungkin akan berkata bahwa ia lupa dan mencoba memperbaiki semuanya. Tapi tidak. "Oh." Hanya itu yang keluar dari mulutnya, tanpa emosi, tanpa usaha untuk menebus kelupaannya. Lalu ia mengambil tasnya dan berjalan melewatiku seolah aku tidak ada. Aku berdiri terpaku di sana, mendengar suara pintu tertutup dengan dingin. Aku tidak meminta hadiah mewah, tidak meminta kejutan besar. Aku hanya ingin diingat. Aku hanya ingin kehadirannya, seperti dulu. Tapi kini, bahkan hari spesialku pun tak lagi berarti baginya. Dan pada saat itu, aku sadar, aku sudah benar-benar sendirian dalam pernikahan ini. Aku bukan tipe istri yang curiga tanpa alasan. Selama ini, aku selalu percaya pada Reza. Selalu berusaha memahami setiap kesibukannya, setiap perubahan dalam dirinya. Tapi semakin hari, semakin sulit bagiku untuk mengabaikan tanda-tanda yang semakin jelas. Ia pulang semakin larut, seringkali membawa aroma parfum asing yang melekat di bajunya. Ia lebih banyak menghabiskan waktu dengan ponselnya daripada denganku. Dan yang paling menyakitkan,
Ia bahkan tak lagi melihatku seperti dulu. Aku butuh jawaban. Aku butuh kepastian. Malam itu, saat ia tertidur lelap, aku mengambil ponselnya yang tergeletak di atas nakas. Aku menatap layar yang terkunci, ragu sejenak, sebelum akhirnya aku mencoba pola yang selama ini ku tahu. Jari-jariku gemetar saat layar terbuka. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum membuka aplikasi media sosialnya. Aku menggulir layar, mencari sesuatu, apapun yang bisa menjawab pertanyaan yang selama ini menghantuiku. Dan di sanalah aku menemukannya. Seorang wanita. Namanya sering muncul di kolom komentar, sering memberikan emoji hati atau tawa di setiap unggahannya. Aku membuka profil wanita itu. Jantungku berdegup kencang saat melihat foto-foto yang terpampang di sana. Salah satunya adalah foto di sebuah restoran mahal, tempat yang dulu selalu kami kunjungi bersama. Aku mengenali interiornya dengan baik. Tapi kali ini, bukan aku yang duduk di hadapan Reza. Tanganku gemetar. Aku menelusuri lebih jauh, melihat foto-foto lainnya. Ada satu foto yang membuat dadaku semakin sesak. Sebuah gambar yang diambil dari sudut yang sama dengan unggahan Reza beberapa minggu lalu. Aku ingat saat aku bertanya padanya di mana ia berada, ia hanya menjawab dengan singkat, "Meeting dengan klien." Tapi wanita ini juga ada di sana. Di tempat yang sama. Aku merasakan sesuatu di dalam diriku runtuh seketika. Rasanya seperti tertusuk ribuan jarum, perih dan menyakitkan. Aku ingin menyangkalnya, ingin meyakinkan diriku bahwa ini semua hanya kebetulan. Tapi terlalu banyak kebetulan yang terjadi akhir-akhir ini. Aku meletakkan ponsel itu kembali dengan tangan yang masih gemetar. Aku menatap wajah Reza yang tertidur di sampingku, begitu tenang seolah tak ada yang salah. Dan untuk pertama kalinya, aku bertanya pada diriku sendiri, masihkah aku ingin bertahan dalam pernikahan ini? Selama ini, aku mencoba menyangkal. Aku berusaha meyakinkan diriku sendiri bahwa semua kecurigaanku hanyalah ketakutan berlebihan, bahwa mungkin aku hanya terlalu sensitif. Tapi jauh di dalam hatiku, aku tahu ada sesuatu yang salah. Dan malam itu, aku menemukan jawabannya. Reza tertidur lelap di sampingku, napasnya teratur seperti seseorang yang tak punya beban apapun. Sementara aku, yang sudah terlalu lama menahan curiga, duduk gelisah di sisi ranjang, menatap ponselnya yang tergeletak di nakas. Tanganku terulur dengan ragu. Aku tahu, jika aku membuka ponsel itu, aku mungkin akan menemukan sesuatu yang akan menghancurkanku. Tapi di sisi lain, aku juga tahu bahwa aku tidak bisa lagi hidup dalam ketidakpastian. Dengan jari yang gemetar, aku mengambil ponselnya dan mencoba membuka kuncinya. Aku menahan napas saat layar terbuka. Jantungku berdetak kencang saat aku membuka aplikasi pesan. Dan di sanalah aku menemukannya. Sebuah nama yang begitu familiar, nama wanita yang sering muncul di media sosialnya. Aku mengklik percakapan itu, dan seketika, seluruh dunia seolah runtuh di hadapanku. Aku kangen kamu. Rasanya gak sabar ketemu lagi besok Hati Merah 2. Aku juga, sayang. Kamu selalu bikin hariku lebih indah. Aku merasakan sesuatu mencengkeram dadaku begitu kuat. Napasku tersengal, mataku mulai panas. Aku menggulir layar lebih jauh, membaca setiap pesan yang mereka kirimkan satu sama lain, kata-kata manis,
janji pertemuan, bahkan foto-foto yang tidak seharusnya ada di ponsel seorang pria yang sudah menikah. Tanganku menutup mulutku, berusaha menahan isakan yang hampir keluar. Aku ingin membangunkannya saat itu juga, ingin menuntut penjelasan, ingin berteriak dan meluapkan semua rasa sakit yang membakar dadaku. Tapi aku tidak bisa. Aku hanya bisa duduk di sana, menatap layar ponsel yang seolah berubah menjadi bukti nyata bahwa semua yang pernah kami bangun bersama kini hancur berkeping-keping. Aku tidak lagi bisa menyangkal. Reza telah mengkhianatiku. Aku menatapnya, berusaha mengendalikan emosi yang bergejolak dalam dadaku. Tanganku masih gemetar, bukan karena takut, tapi karena marah dan terluka. Aku sudah membaca semua pesan itu, setiap kata mesra yang ia kirimkan pada wanita lain, setiap janji temu yang mereka buat di belakangku. Kini, aku ingin mendengar langsung dari mulutnya. Siapa dia? Reza? Tanyaku dengan suara serak. Ia yang sedang duduk di tepi ranjang, masih setengah mengantuk, tiba-tiba terjaga sepenuhnya. Matanya yang biasanya teduh kini menajam, bukan dengan rasa bersalah, tapi dengan kemarahan. Kamu ngapain buka-buka HP-ku? Suaranya meninggi. Ini urusanku, bukan urusanmu. Aku terpaku. Jadi ini reaksinya? Bukan rasa bersalah, bukan permintaan maaf, tapi kemarahan karena aku mengetahui kebenaran. Aku mengepalkan jemari, menahan napas agar tak menangis di depannya. Urusanmu, ulangku dengan getir. Aku istrimu, Reza. Apa yang kamu lakukan di belakangku adalah urusanku juga. Ia berdiri, menatapku dengan sorot mata penuh kejengkelan. Kamu tuh selalu curiga nggak jelas. Aku sibuk kerja, capek cari uang, tapi kamu malah bikin drama. Aku tertawa kecil, tapi itu bukan tawa bahagia. Itu tawa kepahitan. Drama? Ini bukan drama, Reza. Aku sudah lihat semuanya dengan mata kepalaku sendiri. Setiap pesan, setiap panggilan, setiap janji manis yang kamu buat dengan dia. Ia menghela napas kasar, lalu mengusap wajahnya. Dengar, Aisyah. Aku nggak mau berdebat soal ini. Lagi pula, kamu juga yang terlalu banyak menuntut. Aku butuh ruang. Ruang? Suaraku bergetar. Aku sudah memberimu ruang, Reza. Aku mendukungmu sejak kita hidup dalam kesulitan. Aku ada di sampingmu saat kamu tak punya apa-apa. Aku yang berjuang bersamamu. Dan sekarang, setelah kamu sukses, kamu butuh ruang untuk mengkhianatiku. Aku bisa melihat rahangnya mengeras, tapi ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya mengambil jaketnya, meraih kunci mobil, lalu berjalan melewatiku tanpa menoleh sedikit pun. Pintu terbanting keras di belakangnya, meninggalkan keheningan yang menyiksa. Aku berdiri di sana, sendirian, dengan hati yang kini tak lagi utuh. Malam itu, setelah semua kata-kata menyakitkan yang keluar dari mulutnya, setelah aku mengungkapkan bukti nyata pengkhianatannya, aku masih berharap ia akan berhenti. Aku berharap ia akan menatapku, melihat betapa hancurnya aku, dan mungkin, hanya mungkin, sedikit merasa bersalah. Tapi tidak. Tanpa sepatah kata pun, ia mengambil jaketnya, meraih kunci mobil, lalu berjalan melewatiku seakan aku hanyalah udara. Tidak ada raut penyesalan di wajahnya,
Tidak ada usaha untuk menjelaskan, apalagi menenangkan hatiku yang porak-poranda. Aku berlari mengejarnya, tanganku berusaha meraih lengannya. "Reza, jangan pergi." Suaraku bergetar, penuh luka dan harapan yang nyaris mati. Ia berhenti sejenak, tapi hanya untuk menghempaskan tanganku dengan kasar. "Udah, Aisyah. Aku capek. Aku butuh waktu sendiri. Tapi kita harus bicara." Isakku, nyaris tak bisa bernapas karena dadaku begitu sesak. "Kamu gak bisa pergi begitu saja setelah semua ini." Ia mendengus pelan, lalu menatapku dengan dingin. "Aku bisa, dan aku akan." Lalu, tanpa menoleh lagi, ia membuka pintu dan melangkah keluar. Aku berdiri terpaku, menatap punggungnya yang semakin menjauh. "Reza, jangan tinggalin aku," bisikku, meski aku tahu, ia tak lagi mau mendengar. Mesin mobilnya menyala, lalu dalam hitungan detik, ia melaju pergi, meninggalkan bayangannya yang menghilang dalam gelapnya malam. Aku jatuh berlutut di lantai, tubuhku bergetar hebat. Tangisku pecah, menggema dalam ruangan yang kini terasa begitu sunyi. Nafasku tersengal, seakan udara tak lagi mau masuk ke paru-paruku. Dadaku terasa seperti dihantam ribuan belati. Aku menangis, terus menangis, hingga seluruh tubuhku terasa lemas. Tapi tidak ada yang datang untuk menenangkanku. Tidak ada yang peduli. Dan yang paling menyakitkan dari semuanya adalah kenyataan bahwa laki-laki yang dulu bersumpah akan menjagaku, kini pergi begitu saja, tanpa sedikit pun peduli bahwa aku hancur berkeping-keping. Aku pikir aku hanya perlu membuktikan kecurigaanku sendiri. Aku pikir hanya aku yang buta selama ini. Tapi ternyata, semua orang sudah tahu. Semua, kecuali aku. Pagi itu, dengan mata sembab dan hati yang masih terasa kosong, aku melangkah keluar rumah untuk menghirup udara. Aku butuh ruang untuk berpikir, untuk memahami semua yang baru saja terjadi. Namun, langkahku terhenti ketika seorang tetangga, Bu Ratna, menghampiriku dengan tatapan ragu. "Aisyah, kamu baik-baik saja?" tanyanya pelan, seolah takut pertanyaannya akan melukaiku lebih dalam. Aku mencoba tersenyum, meski rasanya wajahku sudah lupa bagaimana caranya. Aku nggak tahu, Bu." Ia menarik napas panjang, lalu menatapku dengan sorot mata iba. "Maaf, Nak, tapi sebenarnya, aku dan beberapa tetangga lain sudah lama melihat Reza sering pergi dengan seorang wanita. Kami pikir kamu tahu." Aku terdiam. "Apa?" Suaraku nyaris tak terdengar. Dia sering terlihat keluar masuk restoran mahal dengan wanita itu. Kadang mereka juga berdua di mobilnya. Bahkan Pak Darman, yang punya toko di ujung jalan, pernah melihat mereka bergandengan tangan di mal. Lanjutnya, dengan suara yang lebih pelan seolah mencoba menjaga perasaanku. Aku menelan ludah, berusaha mencerna kata-katanya. Jadi selama ini, bukan hanya aku yang buta, tapi aku juga telah menjadi bahan kasihan orang-orang di sekitarku. Semua orang tahu, semua orang melihat. Dan aku bahkan masih berusaha meyakinkan diriku sendiri bahwa suamiku adalah pria yang setia. Kenapa nggak ada yang bilang? Bu, tanyaku, hampir berbisik. Bu Ratna menatapku penuh kesedihan. Kami nggak mau ikut campur. Nak, kami takut kamu terluka.
Tapi sekarang, aku rasa kamu berhak tahu. Aku menggigit bibir, menahan air mata yang mulai menggenang lagi. Bukan karena aku tidak percaya, tapi karena kenyataan ini lebih menyakitkan dari yang kubayangkan. Aku merasa begitu bodoh. Aku yang selama ini berpikir aku adalah istri yang setia dan sabar, ternyata hanya menjadi istri yang dibohongi. Aku yang selama ini berusaha memahami kesibukan suamiku, ternyata hanya menjadi wanita yang ditinggalkan tanpa sedikit pun rasa bersalah. Aku menunduk, mencoba menyusun kembali harga diri yang rasanya sudah hancur berkeping-keping. Aisyah, kalau kamu butuh sesuatu, atau butuh tempat untuk bercerita, kamu bisa datang ke rumah saya, ya? Bu Ratna menepuk pundakku lembut. Aku hanya bisa mengangguk, berusaha sekuat tenaga menahan tangis. Hari ini, aku belajar satu hal yang lebih menyakitkan dari sekadar pengkhianatan. Bahwa aku adalah orang terakhir yang menyadari bahwa pernikahanku telah hancur sejak lama. Meski hatiku hancur, meski setiap malam aku menangis dalam diam, aku tetap mencoba. Aku mencoba mempertahankan rumah tangga ini, mencoba mengembalikan apa yang dulu pernah ada di antara kami. Aku mulai lebih memperhatikan diri sendiri. Aku memasak makanan favoritnya, memastikan rumah selalu rapi, bahkan berdandan lebih sering, berharap ia akan melihatku lagi, bukan hanya sebagai istri yang ada di rumah, tapi sebagai wanita yang dulu pernah ia cintai. Namun, semua usahaku sia-sia. Setiap kali aku berusaha mendekat, ia semakin menjauh. Setiap kali aku berbicara, ia hanya menjawab seadanya, atau bahkan tidak menjawab sama sekali. Jika dulu ia selalu pulang meski larut malam, kini ia bahkan tak lagi repot-repot memberikan alasan untuk menginap di luar. Aku pernah mencoba mengajaknya bicara, mencoba menyatukan kepingan hati yang terasa semakin rapuh. Reza, aku merasa kita semakin jauh. Apa kita bisa bicara? Tanyaku pelan suatu malam, saat ia duduk di ruang tamu dengan ponselnya. Ia bahkan tidak mengangkat kepalanya dari layar. Aku capek. Aisyah, jangan mulai. Aku menelan ludah, mencoba menekan rasa sakit yang terus menghantam dadaku. Aku nggak mau bertengkar. Aku cuma mau tahu, apa kamu masih peduli sama aku? Apa kamu masih mau mempertahankan pernikahan kita? Ia menghela napas kasar, lalu akhirnya menatapku. Tapi bukan dengan kasih sayang, bukan dengan penyesalan. Yang kulihat hanya kejenuhan. Aku nggak tahu, jawabnya datar. 3 kata itu lebih menyakitkan daripada makian apapun. Aku masih berusaha. Aku masih ingin berjuang. Tapi bagaimana caranya mempertahankan sesuatu yang hanya aku sendiri yang mencoba? Bagaimana caranya berpegang pada tangan seseorang yang bahkan sudah tidak mau menggenggamku lagi? Aku pikir, setelah semua usaha yang kulakukan, setelah semua kesabaran yang kupaksakan dalam hati, akan ada sedikit harapan. Aku pikir, jika aku cukup kuat untuk bertahan, ia akan kembali melihatku, bukan sebagai beban, tapi sebagai seseorang yang pernah ia cintai. Tapi aku salah. Malam itu, ia pulang lebih awal dari biasanya. Tidak ada aroma alkohol atau parfum asing di bajunya seperti biasanya, tapi ekspresinya tetap sama. Dingin, tak peduli, seolah keberadaanku di rumah ini hanyalah bagian dari latar belakang kehidupannya. Aku menyambutnya dengan senyum lemah. "Kamu sudah makan?"
Aku masak sup kesukaanmu. Ia menatapku sekilas, lalu menghempaskan tubuhnya di sofa. Aisyah, kita perlu bicara. Nada suaranya membuat tubuhku menegang. Aku sudah tahu kemana arah pembicaraan ini. Tapi tetap saja, aku berharap aku salah. Aku duduk di seberangnya, mencoba tersenyum meski hatiku berdegup kencang. Apa yang mau kita bicarakan? Ia menarik napas panjang, lalu mengembuskannya dengan berat. Aku ingin cerai. Kata-kata itu jatuh seperti palu godam yang menghancurkan seluruh dunia yang selama ini kupertahankan. Aku menatapnya dengan mata membelalak, jantungku seakan berhenti berdetak. Apa? Ia mengangkat wajahnya, menatapku dengan ekspresi datar, tanpa perasaan, tanpa ragu. Aku sudah gak butuh kamu lagi, Aisyah. Aku ingin kita berpisah. Aku menggeleng, menolak kenyataan yang baru saja ia lemparkan padaku. Reza, kita bisa bicarakan ini baik-baik. Aku masih ingin mempertahankan pernikahan kita. Aku masih ingin. Suaraku tercekat, tanganku gemetar di atas pangkuanku. Ia mendengus pelan. Untuk apa? Kamu juga tahu, ini sudah gak bisa dipertahankan lagi. Aku terisak, menatapnya dengan mata penuh harapan yang kini perlahan pudar. Reza, aku istrimu. Aku selalu ada untukmu. Aku berjuang bersamamu sejak kita tidak punya apa-apa. Ia berdiri, melangkah menuju kamar tanpa menoleh sedikit pun. Besok aku akan urus berkasnya. Aku harap kamu gak bikin ini jadi sulit. Aku menutup mulutku dengan tangan, menahan tangis yang ingin pecah. Dadaku terasa sesak, seakan semua udara di ruangan ini mendadak hilang. Reza, pria yang dulu bersumpah akan mencintaiku seumur hidupnya, kini mengucapkan perpisahan tanpa sedikit pun penyesalan. Aku sudah berusaha bertahan, tapi kini, ia sendiri yang memilih untuk melepaskan aku. Aku berdiri di tengah ruang tamu, menatap sekeliling rumah yang telah kutempati bertahun-tahun. Setiap sudutnya menyimpan kenangan, tawa pertama kami saat akhirnya mampu membeli rumah ini, malam-malam panjang ketika kami berbincang tentang impian, bahkan hari-hari penuh perjuangan saat kami masih harus menghitung setiap rupiah untuk membayarnya. Tapi hari ini, rumah ini bukan lagi milikku. Reza berdiri di hadapanku dengan wajah dingin, tangannya terlipat di dada. Tidak ada sedikit pun belas kasihan dalam sorot matanya. Aku ingin kamu pergi, Aisyah. Aku menatapnya tak percaya. Pergi? Ini juga rumahku, Reza. Kita membelinya bersama. Ia mendengus sinis, lalu melangkah ke meja, mengambil sebuah dokumen dari laci, dan melemparkannya ke atas meja. Atas nama siapa rumah ini? Tanganku gemetar saat mengambil dokumen itu. Aku membaca namanya yang tertera di sana, tanpa ada namaku di sampingnya. Aku ingat saat kami membelinya dulu. Aku tidak pernah mempermasalahkan namanya yang tertulis sebagai pemilik, karena aku percaya padanya. Aku percaya bahwa rumah ini adalah milik kami berdua, terlepas dari dokumen apapun yang ada di atas kertas. Tapi kini, kepercayaanku itu menjadi senjata yang ia gunakan untuk menyingkirkanku. Aku menatapnya, masih berharap menemukan sedikit saja rasa bersalah di wajahnya. Jadi, setelah semua yang kita lalui, setelah semua yang aku lakukan untukmu,
kamu benar-benar tega mengusirku." Ia menghela napas panjang, seakan lelah menghadapi rengekanku. "Aisyah, jangan dramatis. Aku sudah bilang, kita selesai. Aku nggak mau ribut. Ambil barang-barangmu dan pergi." Air mataku akhirnya jatuh, tapi aku tidak mengusapnya. Aku membiarkannya mengalir, sebagai bukti betapa kejamnya pria yang dulu pernah kucintai. "Kemana aku harus pergi?" tanyaku, suaraku hampir tak terdengar. Reza mengangkat bahu. "Itu bukan urusanku." Aku menatapnya lama, mencoba mencari sisa-sisa pria yang dulu pernah mengucapkan janji di hadapan Tuhan untuk selalu menjagaku. Tapi aku tidak menemukannya. Yang ada di hadapanku sekarang hanyalah seseorang yang sudah berubah menjadi asing. Seseorang yang tak lagi peduli apakah aku punya tempat untuk pulang atau tidak. Aku menghela napas dalam-dalam, lalu mengangguk lemah. "Baik," ucapku lirih. "Kalau itu yang kamu mau." Dengan tangan gemetar, aku melangkah menuju kamar. Aku mulai memasukkan barang-barangku ke dalam koper, menyadari bahwa aku kini bukan hanya kehilangan suami, aku juga kehilangan rumah yang seharusnya menjadi tempatku berlindung. Dan yang paling menyakitkan, aku diusir oleh orang yang dulu pernah aku perjuangkan. Dengan koper tua di tanganku dan air mata yang belum sepenuhnya kering di pipi, aku melangkah melewati pagar rumah orang tuaku. Rumah sederhana yang dulu kutinggalkan dengan penuh harapan saat menikah dengan Reza, kini menjadi satu-satunya tempatku untuk pulang. Aku mengetuk pintu pelan, dadaku sesak, bukan hanya karena kesedihan, tetapi juga karena rasa malu. Aku pergi dari rumah ini sebagai seorang istri, berharap akan membangun kehidupan yang lebih baik. Tapi kini, aku kembali sebagai seseorang yang kehilangan segalanya. Pintu terbuka, dan wajah ibuku muncul di ambang pintu. Mata teduhnya menatapku, lalu beralih pada koper yang kubawa. Aku tidak perlu mengatakan apa-apa. Ia sudah tahu. Tanpa bertanya, tanpa menghakimi, ia menarikku ke dalam pelukannya. "Nak," suaranya bergetar, penuh kasih sayang yang selama ini kurindukan. Tangisku pecah di pundaknya. Aku menangis tanpa suara, mencurahkan seluruh luka yang selama ini kutahan. Aku sudah terlalu lama berusaha kuat, terlalu lama menahan diri agar tidak runtuh. Tapi di sini, dalam pelukan ibuku, aku tidak perlu berpura-pura lagi. Ayah muncul dari dalam rumah, wajahnya dipenuhi kekhawatiran. "Aisyah, kamu pulang." Aku mengangguk, mencoba tersenyum meski bibirku bergetar. "Aku pulang, Yah." Ia tidak berkata apa-apa, hanya menatapku dengan mata yang penuh dengan pemahaman. Lalu, dengan gerakan perlahan, ia menepuk pundakku, seolah ingin mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Malam itu, aku duduk di kamar lamaku, kamar yang dulu kutinggalkan dengan penuh semangat untuk memulai kehidupan baru. Kini, aku kembali dengan tangan kosong. Tidak ada harta, tidak ada rumah, dan yang paling menyakitkan, tidak ada lagi orang yang dulu kupikir akan selalu berdiri di sampingku. Tapi meskipun hatiku hancur, aku tahu aku tidak boleh terjebak dalam kesedihan selamanya. Aku telah kehilangan banyak hal, tapi aku masih memiliki diriku sendiri. Dan kali ini, aku berjanji, aku akan bangkit. Aku mungkin kembali ke titik nol, tapi dari sinilah aku akan memulai kembali.
Waktu berlalu, dan luka yang dulu terasa begitu dalam kini mulai mengering, meski sesekali masih terasa perih. Aku perlahan bangkit, mencoba menata hidup dari titik nol. Dengan dukungan orang tuaku, aku mulai membuka usaha kecil-kecilan, mencoba menghidupi diri sendiri tanpa bergantung pada siapapun. Lalu suatu hari, kabar itu datang. "Aisyah, kamu sudah dengar soal Reza?" Suara Laila, sahabat lamaku, terdengar dari seberang telepon. Aku terdiam sesaat. Nama itu sudah lama tidak ingin ku dengar lagi. "Kenapa?" tanyaku akhirnya, berusaha terdengar acuh. Laila menghela napas. "Bisnisnya bermasalah. Katanya banyak klien yang menarik diri. Perusahaannya mulai goyah." Aku tidak merespons. Aku tidak tahu harus merasa apa. Dan wanita itu, dia ternyata hanya mengincar hartanya. Sekarang, setelah keadaan Reza mulai sulit, dia pergi begitu saja. Aku menutup mata, membiarkan kata-kata Laila mengendap dalam pikiranku. Dulu, aku rela berjuang bersamanya dalam keadaan serba kekurangan. Aku ada di sisinya saat tidak ada seorang pun yang percaya padanya. Tapi saat ia mencapai puncak kesuksesan, ia justru memilih meninggalkanku. Dan kini, ketika kesombongannya runtuh, wanita yang ia pilih juga meninggalkannya. Tuhan memang maha adil. "Aku cuma pikir kamu perlu tahu," kata Laila pelan. "Bagaimana perasaanmu setelah mendengar ini?" Aku menarik napas dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Jika kabar ini datang beberapa bulan lalu, mungkin aku akan merasa puas, mungkin aku akan menertawakan nasib yang akhirnya berbalik. Tapi sekarang, aku hanya merasa lega. "Aku nggak merasa apa-apa, Laila," jawabku jujur. "Karena yang sudah berlalu, biarlah berlalu. Aku tidak ingin lagi membuang waktuku untuk seseorang yang bahkan tidak pernah menghargai keberadaanku. Aku telah melewati masa terburuk dalam hidupku, dan aku berhasil bertahan. Kini, saatnya aku berjalan maju. Karena aku tahu, keadilan Tuhan bukan hanya tentang melihat seseorang mendapatkan balasannya, tapi juga tentang memberiku kesempatan untuk hidup lebih baik tanpa orang yang pernah menyakitiku. Aku tidak pernah meminta pembalasan. Tidak pernah berharap Reza merasakan kepedihan yang sama seperti yang ia berikan padaku. Aku hanya ingin melanjutkan hidup, meninggalkan semua luka yang ia tinggalkan. Tapi, Tuhan selalu punya caranya sendiri untuk menegakkan keadilan. Kabar itu datang bertubi-tubi. Bisnis Reza benar-benar hancur. Beberapa proyek besar yang selama ini menjadi tulang punggung perusahaannya batal. Investor menarik dananya. Hutang mulai menumpuk. Rumah mewah yang dulu dengan angkuh ia jadikan simbol kesuksesannya, kini masuk daftar lelang. Dan yang paling menyakitkan baginya, wanita itu, yang dulu ia pilih menggantikanku, pergi meninggalkannya begitu saja. Aku mendengar cerita itu dari beberapa kenalan. "Dia sekarang sendirian, Aisyah," kata Laila dalam percakapan kami suatu sore. Wanita itu kabur begitu tahu Reza sudah nggak bisa memberinya kemewahan lagi. Aku terdiam, membiarkan kata-kata itu meresap. Teman-temannya juga menjauh. Dulu, mereka ada di sekelilingnya karena uangnya. Sekarang, bahkan untuk sekadar meminjamkan uang, mereka pun enggan. Aku menghela napas panjang.
Jika ini terjadi beberapa bulan lalu, mungkin aku akan tersenyum sinis dan berkata, ternyata begini rasanya, Reza. Tapi yang kurasakan saat ini hanyalah kekosongan. Aku tidak merasa senang melihatnya jatuh. Aku juga tidak merasa kasihan. Aku hanya merasa bahwa inilah keadilan Tuhan yang bekerja dengan caranya sendiri. Dulu, aku pernah ada di sisinya saat ia tidak punya apa-apa. Aku yang menggenggam tangannya ketika dunia seolah menolaknya. Aku yang berjuang bersamanya, percaya pada impian yang ia kejar. Tapi ketika ia mencapai puncak, ia memilih menendangku ke jurang. Dan sekarang, ia merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Aku menyesap teh hangat di tanganku. Laila masih menunggu reaksiku. Jadi, kamu gak mau menemuinya? Aku tersenyum kecil. Untuk apa? Reza adalah bagian dari masa lalu yang sudah kutinggalkan. Aku tidak akan mengulurkan tangan pada seseorang yang dulu dengan mudahnya membuangku. Karma sudah bekerja. Dan aku akan terus melangkah ke depan, tanpa pernah lagi menoleh ke belakang. Hari itu, hujan turun dengan derasnya. Aku sedang duduk di teras rumah orang tuaku, menikmati aroma tanah basah sambil menyesap teh hangat. Hujan selalu membawaku pada ketenangan, membantuku merenungkan perjalanan hidupku selama beberapa bulan terakhir. Aku telah melalui masa-masa sulit, tapi kini aku mulai berdiri tegak kembali. Lalu, suara ketukan di gerbang mengusik lamunanku. Aku berdiri, melangkah perlahan, dan ketika aku membuka pintu, aku terkejut melihat siapa yang berdiri di sana. Reza. Ia berdiri di tengah derasnya hujan, wajahnya lusuh, matanya sayu, dan tubuhnya tampak lebih kurus dibanding terakhir kali aku melihatnya. Bajunya basah kuyup, rambutnya acak-acakan, dan sorot matanya tidak lagi penuh keangkuhan seperti dulu. Aku terpaku di tempat, tidak tahu harus berkata apa. Aisyah, suaranya bergetar, hampir tenggelam dalam suara hujan. Aku salah. Aku masih diam, menunggu ia melanjutkan. Ia menundukkan kepala, kedua tangannya mengepal di sisi tubuhnya, seolah menahan emosi yang membuncah. Aku kehilangan semuanya. Bisnisku hancur. Wanita itu, dia pergi meninggalkanku. Dan semua orang yang dulu ada di sekitarku, mereka juga menghilang. Aku mengerutkan kening, masih mencoba memahami kehadirannya di sini. Aku nggak punya siapa-siapa lagi. Aisyah, suaranya hampir seperti bisikan. Dan aku sadar, orang yang benar-benar tulus selama ini, itu kamu. Hatiku bergetar. Dulu, aku mungkin akan menangis mendengar kata-kata itu. Dulu, aku mungkin akan langsung memeluknya, memaafkannya, dan menerimanya kembali. Tapi tidak lagi. Aku bukan lagi Aisyah yang dulu. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara tenang, "Jadi, kenapa kamu datang ke sini, Reza?" Ia menatapku dengan mata penuh harapan. Aku ingin kita kembali seperti dulu. Aku ingin menebus semua kesalahanku. Aku menatapnya lama. Aku melihat kelelahan di wajahnya. Aku melihat penyesalan yang begitu dalam. Tapi yang tidak ia sadari, ada hal-hal yang tidak bisa diperbaiki. Ada luka yang terlalu dalam untuk disembuhkan hanya dengan kata, maaf. Aku menggeleng perlahan. Reza,
Kamu memilih jalanmu sendiri, dan aku sudah belajar hidup tanpamu. Matanya membelalak, seolah tidak percaya dengan jawabanku. Aisyah, tolong, aku benar-benar menyesal. Aku tersenyum tipis, bukan dengan kebencian, tetapi dengan ketenangan. Aku sudah memaafkanmu, Reza. Tapi memaafkan bukan berarti aku harus menerima kamu kembali. Ia terdiam, tubuhnya melemas, seolah kata-kataku baru saja meruntuhkan harapan terakhirnya. Aku menatapnya untuk terakhir kali, lalu melangkah mundur. Hati-hati di jalan, Reza. Aku menutup gerbang perlahan, meninggalkannya di bawah hujan. Karena kali ini, aku memilih untuk tidak kembali ke masa lalu. Aku memilih untuk terus melangkah ke depan, menuju kehidupan yang lebih baik, tanpa dia. Hujan turun semakin deras, membasahi tanah yang sudah dipenuhi genangan air. Udara dingin menyelimuti sekeliling, tapi tidak lebih dingin dari perasaanku saat ini. Aku berdiri di depan gerbang rumah orang tuaku, menatap seseorang yang dulu pernah menjadi dunia bagiku, Reza. Ia berdiri di sana, kuyup, dengan wajah yang tidak lagi menyeratkan keangkuhan. Kerah bajunya kusut, matanya merah, seolah ia tidak tidur selama berhari-hari. Aku melihatnya menggigit bibir, menahan sesuatu yang tidak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Aisyah, suaranya lirih, hampir tenggelam dalam suara hujan yang mengguyur deras. Aku salah. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya dalam diam, membiarkan kata-katanya menggantung di udara yang dipenuhi aroma tanah basah. Aku kehilangan semuanya. Lanjutnya, suaranya bergetar. Bisnisku hancur. Wanita itu, dia meninggalkanku begitu saja. Dan teman-teman yang dulu selalu ada di sekitarku, mereka pun pergi satu persatu. Aku menarik napas dalam, berusaha mengendalikan emosi yang berusaha menyeruak. Dulu, aku mungkin akan merasa kasihan. Aku mungkin akan menangis dan berlari memeluknya, mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tapi aku bukan lagi wanita yang sama. Aku menatapnya dengan tenang. Kenapa kau datang ke sini, Reza? Ia mengangkat wajahnya, matanya yang basah menatapku penuh harap. Aku ingin kita kembali seperti dulu. Aku ingin menebus semua kesalahanku. Aku janji, aku akan memperbaiki semuanya. Aku butuh kamu, Aisyah. Aku terkekeh pelan, bukan karena bahagia, tapi karena ironinya. Aku tidak menyangka, suatu hari kata-kata itu akan keluar dari mulutnya. Dulu aku berjuang bersamamu, Reza. Kataku, suaraku tetap tenang tapi penuh ketegasan. Saat kita tidak punya apa-apa, aku ada di sisimu. Aku percaya padamu, aku mendukungmu, bahkan ketika aku harus mengorbankan banyak hal demi melihatmu sukses. Reza menunduk, rahangnya mengeras. Aku tahu kata-kataku menohoknya. Tapi aku tidak berniat untuk menyakiti, aku hanya mengatakan kebenaran. Tapi ketika kau akhirnya mencapai puncak kesuksesan, kau memilih meninggalkanku. Lanjutku, nada suaraku tetap stabil. Kau memilih wanita lain. Kau memilih kehidupan yang kau kira lebih baik tanpaku. Saat itu, kau bahkan tidak menoleh sedikit pun ke arahku. Aku bodoh, Aisyah, suaranya hampir seperti bisikan.
Aku terlalu buta untuk melihat siapa yang benar-benar tulus kepadaku. Aku tersenyum kecil. Iya, kau memang bodoh. Ia terdiam, seolah tidak menyangka aku akan mengatakan itu. Tapi aku sudah tidak perlu mendengar permintaan maafmu lagi, Reza. Aku melihat harapan di matanya mulai pudar. Napasnya memburu, tangannya mengepal. Aku bisa berubah, Aisyah. Aku bisa menebus kesalahanku. Aku bisa membuat semuanya seperti dulu lagi. Aku menggeleng pelan, mataku menatapnya dengan penuh keyakinan. Tidak, Reza. Aku sudah terlalu kuat untuk kembali. Reza terdiam. Aku melihat bagaimana tubuhnya menegang, bagaimana dadanya naik turun mencoba mencerna kata-kataku. Kau memilih jalanmu sendiri, dan aku sudah belajar hidup tanpamu. Aku menghela napas perlahan, membiarkan udara dingin memenuhi paru-paruku. Sekarang, biarkan aku melanjutkan hidupku tanpa bayanganmu lagi. Aku melangkah mundur, tangan gemetar saat aku meraih pegangan gerbang. Aku tidak tahu apakah ini karena hujan yang menggigilkan tubuhku, atau karena perasaan lega yang begitu besar menyeruak dalam hatiku. Reza tidak bergerak, tidak berkata apa-apa. Ia hanya berdiri di sana, dengan mata yang kosong, menatapku seolah baru menyadari bahwa ia benar-benar telah kehilangan sesuatu yang berharga. Dan kali ini, ia tidak akan bisa mendapatkannya kembali. Aku tersenyum tipis. Bukan dengan kebencian, bukan dengan kepuasan, tapi dengan ketenangan. Kemudian, dengan mantap, aku menutup gerbang. Hujan terus turun. Dan aku berjalan pergi, tanpa menoleh lagi. Tidak ada lagi air mata. Tidak ada lagi luka. Hanya ada aku, seorang Aisyah yang telah berdamai dengan masa lalu, dan siap menatap masa depan dengan penuh keyakinan. Aku melangkah pergi, meninggalkan Reza dengan penyesalannya yang tak lagi menjadi urusanku. Dulu, aku mungkin akan berbalik, mencoba menenangkannya, membujuknya agar tidak merasa terlalu bersalah. Tapi tidak hari ini, tidak lagi. Aku sudah terlalu jauh melangkah dari rasa sakit yang pernah ia berikan. Aku bukan lagi wanita yang dulu menangis di sudut kamar, memohon agar dicintai, berharap agar dihargai. Aku bukan lagi perempuan yang rela merendahkan dirinya demi mempertahankan seseorang yang dengan mudahnya membuangku. Kini, aku adalah Aisyah yang baru. Seorang perempuan yang telah membangun hidupnya sendiri dari puing-puing kehancuran. Seorang perempuan yang berdiri tegak bukan karena siapapun, tapi karena dirinya sendiri. Aku telah menemukan kebahagiaan yang tidak bergantung pada kehadiran seorang pria. Aku telah menemukan ketenangan yang tidak bisa direnggut oleh siapapun. Tuhan tidak pernah tidur. Setiap air mata yang pernah jatuh, setiap doa yang pernah kupanjatkan dalam sepi, kini berubah menjadi kekuatan. Aku akhirnya mengerti bahwa semua yang terjadi bukan untuk melemahkanku, tapi untuk membuatku lebih tangguh. Aku tak lagi membutuhkan Reza, karena aku telah menemukan seseorang yang jauh lebih berharga, diriku sendiri. Dan dengan keyakinan penuh, aku melangkah menuju masa depan yang telah menungguku, tanpa lagi menoleh ke belakang. Kesimpulan. Kesetiaan dan pengorbanan tidak selalu dibalas dengan hal yang sama, tetapi Tuhan selalu memiliki cara untuk menegakkan keadilan. Aisyah, seorang istri yang sabar dan setia, telah memberikan segalanya untuk suaminya,
Reza, bahkan di masa-masa sulit. Namun, ketika kesuksesan datang, Reza berubah, mengkhianati cinta dan pengorbanan istrinya. Kisah ini menunjukkan bahwa kekayaan dan status bukanlah jaminan kebahagiaan jika seseorang kehilangan hati nurani. Karma bekerja dengan caranya sendiri. Orang yang menyanyiakan seseorang yang tulus akhirnya akan merasakan kehilangan yang lebih besar. Pada akhirnya, Aisyah tidak hanya mendapatkan kembali harga dirinya, tetapi juga menemukan kekuatan dalam dirinya untuk melanjutkan hidup tanpa bayang-bayang masa lalu. Kisah ini menjadi pengingat bahwa dalam hidup, setiap perbuatan memiliki konsekuensinya, dan mereka yang setia serta tulus akan selalu mendapatkan kebahagiaan yang sejati, meskipun harus melewati luka terlebih dahulu.